lagu dari trio vokalis kami, Chelsea, Angge, dan Mawar dalam satu nomor lagu rohani. Ya, aku mau regular mampu gerangin dan nyentin, aku mau mendapat surga. Ya, kira-kira seperti itu. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Jonda Sound Musik akan istirahat sejenak karena ibadah pranikah akan segera dimulai. Selamat malam, Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita tenang, kita akan masuk dalam susunan acara kebaktian pranikah Saudara Supriyadi dan Saudari Eurika YS dengan tanggal 26 Maret 2026 adalah sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara yang kedua, kebaktian pranikah. Acara yang ketiga, lelang natura. Acara yang keempat, istirahat atau makan malam. Baik, kita akan masuk dalam acara yang kedua, kebaktian pranikah, yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Joni Spak. Kepada Bapak disilahkan. Selamat malam Bapak Ibu saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan. Dalam memulai kebaktian pranikah pada saat ini, saya jemput kita berdiri. Kita bersama-sama menyanyi dari NKB 126. Kita lakukan bait 1. Habiskan kebaktian kita, pertolongan kita dalam kebaktian pranikah saat ini. Itulah datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi serta sekalian isinya. Turun atas kamu anugerah, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus yang akan menyertai kehidupan saudara-saudara. Amin. Disilakan duduk kembali. Yang berbahagia ini, mari kita terus memuliakan dan menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kebaikannya dan tuntunannya yang melayakkan kita untuk boleh berjumpa bersama pada malam ini. Kembali kita bersama menyanyi dari Kidung Jemaat 451. Kita lakukan bait 1 dan bait yang kedua.
Tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang terus kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kami boleh dimampukan melewatinya. Kami ada saat ini semata-mata karena kasih Tuhan. Ikat janji di hadapan Tuhan lewat pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari esok. Dalam persiapan kami malam ini, kami terus membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hikmat dan kuasa Allah terus menyertai dan melengkapi kami. Dan saat ini kami akan membaca firman Tuhan yang akan menjadi penuntun hidup bagi kami. Terangi hati pikiran kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Jauhkan dari kami segala kuasa iblis. Biarlah kami bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu bagian pembacaan firman Tuhan yang sudah sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, namun kembali saya akan sampaikan di tengah persekutuan kita saat ini dari Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-25. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Dari beberapa ayat pembacaan firman Tuhan, saat ini saya memberi tema perkawinan relasi yang tak mudah. Perkawinan relasi yang tak mudah. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 51, kita lakukan bait 1. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui tema perenungan firman Tuhan pada saat ini, perkawinan relasi yang tak mudah. Perempuan berfungsi sebagai istri dan laki-laki berfungsi sebagai suami.
dalam fungsi, peranan, dan tanggung jawab, kita dituntut untuk membangun relasi di tengah keluarga. Saudara dan saya di tengah keluarga, kita dituntut untuk memerankan fungsi kita sebagai istri dan sebagai suami. Dan tentu fungsi atau kewajiban atau tanggung jawab saudara dan saya sebagai istri dan suami, pertama, supaya relasi saudara dan saya terbangun berjalan dengan baik. Ini bukan permintaan laki-laki. Ini bukan usulan suami-suami supaya dia mengusulkan kepada Tuhan supaya istri itu dikasih tugas seperti ini. Tetapi Tuhan sendiri yang memberi perintah di dalam Alkitab bahwa istri harus tunduk kepada suami. Dalam ayat 23 dan kalimat terakhir di ayat 22, karena suami adalah kepala rumah tangga. Tentu kata tunduk tidak hanya dilakoni sebagai sebuah keterpaksaan, tetapi tunduk adalah sebuah kerelaan, sebuah ketulusan yang harus diperankan oleh saya dan saudara-saudara, terlebih peranan sebagai istri di tengah-tengah keluarga. Biasa kita muaniki kiara kadang-kadang istri seolah-olah tidak mengerti apa yang menjadi kewajibannya. Jadi biasa juga ya istri sumalau ke mengerti laku monina ke kiara monina. Yang saya mau katakan bahwa peranan kita di sini bukanlah sesuatu keterpaksaan, bukan karena rasa takut kepada suami. Oh Maria kirai, apalagi kan mito monina ya kayak saya, mungkin istri melihat Maria nak bola komune pun nenek jangan nak Maria meminta matana. Tunduk pertama dia harus dinyatakan di dalam kasih. Kasih ini bicara sebuah kerelaan, sukarela yang harus dinyatakan oleh suami dan istri kepada suami dan kepada istri, yang tidak sebatas diungkapkan oleh lagu-lagu pop, tetapi di dalam pembacaan kita kasih diperankan sebagai sebuah ketaatan kewajiban saudara dan saya kepada Tuhan, seperti layaknya jemaat kepada Tuhan. Karena Tuhan menyatakan kasih-Nya bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan pengorbanan. Yesus tidak sungkan-sungkan, bahkan Yesus tidak merasa segan, dia berkorban untuk menolong dan menebus umatnya karena begitu sayang kepada umat-umatnya. Dan karena sayangnya Tuhan kepada kita sebagai jemaat, maka demikian sayang suami kepada istri harus pun dinyatakan karena ketaatan dan kata tunduk istri kepada suami. Yang kedua, kata tunduk yang dinyatakan oleh istri ataupun suami, yang kedua harus dinyatakan dengan rasa hormat. Sampaikan dalam khotbah bahwa kalau dalam peranan rumah tangga kita saling memahami, saling melayani, saling melengkapi, maka sulit untuk mencari orang di luar sana. Pergi ke tempat lain adalah pelayanan istri, pelayanan suami yang begitu melekat, yang begitu terkesan, yang begitu kita ingat kemanapun dan dimanapun kita berada. Jalan-jalan kita tidak lupa. Ya, biasa gua biar aku kelalai pun coklat aku daripada bayi itu tidak ada sesuatu yang dia lakukan. Biasa mau aneh kalau ke jalan-jalan saya tanya bayi tak dulu ikutan naik apa dasita dulu mandasiara kompakan itu dasitku. Ini contoh-contoh karena sebuah kedekatan, sebuah relasi, sebuah kenyamanan, sebuah perhatian
akan membuat saudara dan saya terikat. Ya. Rasa ikatan itulah, rasa hormat itu akan membuat rumah tangga kita berjalan dengan baik, terbangun dengan baik, tertata dengan baik, terkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, kata tunduk yang ketiga adalah istri. Peranan istri adalah membantu. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 dikatakan, marilah kita, tidak baik manusia seorang diri saja, kita akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Laki-laki tahu memasak. Karena itu kehadiran istri, istri harus wajib dan tahu memasak. Apa maksud sa baini nete anu madara mi baini manara manasu Indomie mandami sana nu makosi makontra iya kailan sa manasu nu Indomie mandami aja lau pole kemuane kiara monena nu to biasa monena mandi anu tumis-tumis taine sama tumis apirannya laku dako. Ini menjadi pergumulan juga bagi ibu-ibu, bapak-bapak. Damaru iman jatuh anak baini anu bahkan muane, karena kita mempersiapkan mereka ke depan. Ketika mereka membentuk rumah tangga, mereka mau bikin apa kalau tidak dibekali dari sekarang? Ya. Ani ku amna, maruku manja ku enakku. Tidak ada orang yang tidak manja anaknya, tapi jangan manja salah. Kalau dimanja salah, akhirnya salah. Siapa yang susah di belakang kita? Anu tidak mungkin lah muka kuntaru to anakmu. Apalagi dunia sekarang. Marumah saya kita solana tete. Dunia sekarang lino te. Kema SD dari 6-7 tahun. Dia 6 tahun di SD. Manda ma SD, tama mi SMP, bakulau merantau ya. Kita mulai di situ pisah dengan anak kita. Ya. Jadi kalau mereka tidak dibekali, kalau mereka tidak dipersiapkan, bagaimana mereka akan membangun rumah tangga mereka ke depan lebih baik? Bagaimana mereka akan menata rumah tangga mereka dengan baik? Bagaimana mereka akan bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga di masa yang akan datang kalau tidak dipersiapkan dari sekarang? Karena peranan kita sebagai istri adalah membantu suami. Membantu di sini bukan sebagai budak, tetapi dalam artian bahwa kita melengkapi kekurangan suami dalam banyak hal. Karena memang diakui bahwa laki-laki memang tenaganya kuat, tetapi dia kurang dalam banyak hal. Karena itu perempuan memang diakui oleh Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan sebagai manusia yang lemah lembut dan manusia yang harus melengkapi suaminya di tengah keterbatasan, bahkan di tengah panggilan, di tengah tanggung jawab yang Allah percayakan kepadanya. Yang kedua, dalam membangun relasi yang baik, sekalipun itu susah di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya, yang kedua harus dinyatakan di dalam kehidupan kita adalah kita harus saling mengasihi. Ya. Jadi istri wajib tunduk kepada suami dan suami wajib untuk mengasihi istri. Ya. Relasi tidak akan terbangun, relasi tidak akan tertata di tengah keluarga dua insan yang berbeda kalau tidak dimulai dengan kata tunduk. Karena ego kami lepadeke, kita tidak akan membangun relasi dengan bagus. Sesuai tema kita saat ini bahwa perkawinan relasi yang tak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena yang namanya laki-laki beda selera dengan perempuan. Yang namanya karakter beda karakter laki-laki dan perempuan, jenis saja beda. Apalagi yang namanya hobi, apalagi yang namanya kemauan, apalagi yang namanya selera pasti beda. Dalam perbedaan ini Tuhan mengajak kita untuk membangun relasi. Relasi ini akan terbangun, akan terpola kalau saudara memiliki rasa tunduk, kata tunduk di hadapan Tuhan. Ada lengkapi di tengah kekurangan, maka rumah tangga kita akan gampang terbawa arus dengan sebuah ancaman dan godaan. Saling menghormati, saling melayani, maka kasih pun akan tercipta. Kasih akan tercipta. Ya. Karena nakua peribahasa,
Sesuatu yang kita nikmati akan kita rasakan. Tapi sesuatu yang kita tidak rasakan akan membuat kita sia-sia. Adalah sesuatu yang berkesan, yang terkenang, yang membuat rumah tangga kita akan terpola dan tertata dengan bagus. Bangunlah relasi yang baik, sekalipun itu bukan hal yang mudah, tetapi akan menjadi mudah kalau saudara memiliki kata tunduk di hadapan Tuhan dan mengedepankan kasih Kristus yang harus mengikat, mempersatukan, dan menuntun kehidupan saudara dan saya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan di tengah persekutuan kami saat ini. Sekalipun penyampaian hamba-Mu terbatas, tetapi kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami agar kami mampu memahami firman-Mu dan mempertanggungjawabkan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan menyatakan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyi dari NKB 133. Kita lakukan bait 1 hingga baitnya yang ketiga sampai pundi selesai diedarkan. Ya
kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang senantiasa mengaruniakan kekuatan, keselamatan, dan kehidupan bagi kami. Terlebih dalam persekutuan kami saat ini, Tuhan terus menguatkan kami dan memberkati kami lewat firman yang akan menjadi panduan di dalam perjalanan rumah tangga yang Allah nyatakan bagi setiap kami. Sehingga kami terus mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap fungsi, setiap kewajiban yang harus kami perankan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Yang boleh mempertemukan kami pada malam ini lewat kebaktian pranikah. Segala sesuatu yang menjadi dukungan, uluran tangan dari berbagai pihak keluarga ataupun handai tola, Allah yang akan memperhitungkan dan memberkati. Terlebih kebersamaan kami pada malam ini, kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami, menjauhkan dari kami sakit penyakit, menjauhkan dari kami masalah-masalah, menjauhkan dari kami hal-hal yang menduka citakan. Biarlah sukacita kami terus rasakan di dalam kehidupan kami, terlebih di tengah-tengah suasana kebahagiaan lewat pernikahan bagi kedua anak kekasih ataupun saudara-saudari kekasih kami. Buat kedua calon pengantin, saudara Supriyadi dan saudari Eurika, mereka sebagai calon pengantin yang akan menerima pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari esok. Tuhan memperlengkapi kedua anak kekasih saudara kami dengan hikmat, kekuatan. Pihak-pihak ketiga yang mau menggagalkan ataupun mengacaukan cinta kasih yang dibangun di antara mereka dan seterusnya akan dipertanggungjawabkan dalam ikatan pernikahan yang mereka akan jalani ke depan setelah mereka menerima pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah. Perlengkapi kedua anak kekasih atau saudara kami dengan kekuatan fisik, kekuatan iman, agar mereka berpikir, bergumul, dan merenungkan tentang perjalanan rumah tangga yang mereka akan jalani ke depan. Sehingga dalam perbedaan, dalam berbagai selera dan hobi akan membuat mereka mampu untuk membangun relasi yang baik, sekalipun tidak mudah. Tetapi kami diajar untuk hidup di dalam sebuah kerendahan dan ketaatan kami kepada Tuhan. Hadir di tengah-tengah kampung Denge dalam memberi dukungan lewat pernikahan bagi kedua anak kekasih kami. Tuhan terus mengaruniakan kekuatan, kesehatan bagi orang tua dari anak kekasih Supriyadi, bagi orang tua dari anak kekasih Eurika. Biarlah mereka pun menerima kekuatan, menerima hikmat, sukacita yang asalnya daripada Tuhan, memberkati mereka sepanjang malam ini, menjauhkan dari mereka segala hal-hal yang menduka citakan, sehingga mereka pun akan terus menyatakan sukacita dalam mendampingi anak-anak mereka dalam menerima pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah. Bagi hamba-hamba Tuhan yang hadir di tengah-tengah pesta ini, Tuhan memberkati seluruh keluarga, bahkan elektron musik yang juga akan terus bersama-sama dengan kami, berbagi kebahagiaan di tengah persekutuan kami di tempat ini. Biarlah semua kami boleh jalani karena kebaikan dan tuntunan Tuhan. Kehidupan kami sepanjang malam ini kami percayakan ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Layakkan kami melewati malam ini, bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, menyambut hari yang baru. Nama Tuhan kami puji, kami permuliakan. Dan di tengah kebaktian pranikah saat ini,
Umat-Mu telah memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan syukur umat-umat-Mu, sehingga persembahan syukur ini pun boleh berguna untuk kelangsungan penata layanan di ladang Tuhan. Dan apa yang masih ada dalam perbendaharaan setiap kami, Tuhan akan terus memberkati, sehingga kami senantiasa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, lalu kami membawa seluruh permohonan, penyerahan hidup kami dan ungkapan syukur kami bawa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kembali saja kita berdiri. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, yang akan memelihara dan memberkati kehidupan saudara-saudara, mulai saat ini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kebaktian kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Telah dipimpin oleh Bapak Pendeta pada malam hari ini, diucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk dalam acara yang ketiga, yaitu lelang natural. Kami lelang, biar banyak, yang penting cash. Kas dan bangunan. Ini untuk kas dan bangunan gereja Tuhan. Taraga. Boleh po ino kurang pendengaran nak. 200.000 satu kali. 200.000 satu kali. 200.000 dua kali. 250 dua kali. 300 dua kali. 300.000 tiga kali. Siapa? Dari Rantiramo. Ya, untuk kas jemaat 100.000 satu kali. Untuk kas jemaat sudah 100.000 satu kali. 200.000 dua kali. 300.000 dua kali. 300.000 dua kali. 3 kali. Victor dari Tambi. Sampai Tambi deh, sampai Tambi.
Ya. Ada kopi, gula, terigu, mie. Terharga 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 dua kali. 3 kali. Kita akan masuk dalam acara yang keempat, yaitu istirahat dan makan malam. Dan makan malam ini akan dipimpin oleh doa makan malam akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Vivi Febri Kusumayanti SPDK. Kepada Ibu disilakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita menikmati berkat Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang terus nyata di dalam kehidupan kami. Amat terlebih di malam hari ini ketika Tuhan boleh menyertai rangkaian kebaktian persiapan pernikahan untuk kedua saudara kekasih kami. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Itu semua karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Juga bersyukur ya Tuhan ketika semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami mendoakan untuk rangkaian peneguhan dan pemberkatan nikah untuk kedua saudara kekasih kami yang akan dilangsungkan pada esok hari, pun juga Tuhan yang akan memberkati. Tiap kami di malam hari ini Tuhan, ada berkat Tuhan yang telah dipersiapkan. Sebelum kami menikmatinya secara bersama-sama, mari Engkau sucikan dan kuduskan. Melaluinya kami percaya Tuhan akan mendatangkan kekuatan bahkan kesegaran baru, terlebih kepada setiap kami yang akan melanjutkan pekerjaan di malam hari ini. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Ketika kami hendak menikmati cemuan kasih ini, setiap saudara-saudara kami yang boleh mengambil bahagian dalam mempersiapkan semuanya, Engkau Allah yang akan memperhitungkan itu dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami sambut berkat-Mu dengan limpah ungkapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan sumber berkat itu. Kami berdoa. Amin. Ya, demikian seluruh rangkaian ibadah pernikahan di malam hari ini untuk Ananda kita Supriyadi SPD dan Ananda Eulika Yesera Escape.
terlibat dalam seksi, utamanya dalam seksi konsumsi, supaya kita bersiap-siap untuk menjalankan tugas kita masing-masing. Jadi tidak usah saya bacakan karena ada terpampang di pintu di sana, di pintu ketuan pesta. Jadi bagi yang lupa supaya dicek di sana. Dalam pekerjaan kita ini jangan ada yang kerja setengah-setengah. Jadi dituntaskan, khususnya kepada seksi pembantai daging itu. Jangan cuma setengah-setengah itu. Bagi perempuan, selesai diiris itu sampai tuntas dimasak, harus diselesaikan. Jadi jangan sampai pekerjaan kita ini terbengkalai. Kemudian penyampaian kami dari panitia bagi saudara-saudara atau keluarga yang dari luar, mengingat kegiatan kita ini berada di Jalan Poros. Jadi bagi saudara-saudara yang punya kendaraan roda 2 atau roda 4, untuk lebih amannya, supaya menjaga jangan sampai kendaraan kita ada yang rusak, ada yang baret, ada yang lecet, di lapangan sebelah itu tempat parkir yang aman. Dimaafkan. Terima kasih. Disampaikan kepada semua keluarga dan undangan bahwa besok pemberkatan nikah itu tepat mulai jam 11. Karena baku sambung pengakasan jam 9. Ya, pengakasan jam 9. Jadi berharap keluarga yang hadir dalam acara pengakasan sudah siap dengan pakaian untuk menuju ke gereja, sehingga tidak bolak-bolak balik lagi. Tinggal pengantin laki-laki yang akan dijemput oleh majelis, didoakan di penginapannya dan akan diantar ke mempelai perempuan. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya sehingga waktu yang sudah disampaikan itu berjalan dengan baik. Dan biasa ibu anak jam karet itu ada sama kita. Jadi selama ini kami tetap berusaha untuk waktu sesuai yang kami sampaikan. Terima kasih atas. Pasti
Ya, jika ruangan dan paruga ini tertata indah begitu cantik, itu hasil karya dari Iwang Studio ya, Iwang Decoration dari Komun. Raja yang luar biasa boleh hadir. Ya, terima kasih Sarira TV yang secara khusus dari Toraja boleh mengabadikan momen penting di saat ini. Bebas, tunggu dulu. Oke, gas, kita gas, guys. Bebas boleh, 1, 2. Oke. Garam padat sekali motor. Jadi tolong yang tinggal di sini. Kepada kita semua, kepada semua keluarga undangan yang belum menikmati hidangan malam, silakan Pak, silakan. Selalu tersedia.
di rumah Bapak Cita atau Agustinus, keluarga dari Mamuju. Oke, ya karena juga mungkin keluarga